Ya baik, selanjutnya tentang masalah pembahasan inheritance atau yang nama lain pewarisan. Yang saya ketahui bahwa pewarisan atau inheritance itu adalah yang mana satu kelas itu mewarisi atribut atau metode dari kelas lainnya, atau bisa kelas lainnya itu disebut superclass, dan yang mewarisi itu adalah subclass. Nah, jadi subclass ini bisa memakai semua atribut dan metode yang diperbolehkan untuk diwarisi, karena kan masih ada access modifier yang membuat tidak bisa diwarisi metode tersebut atau atribut tersebut. Nah, kalau dari saya buatkan dulu kodenya. Nah, baik. Jadi, nah, di bagian sini saya membuat kelas mahasiswa yang tadi saya saya buat supaya bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas biodata. Yang mana di sini saya mengambil di bagian itu, ingin bikin seperti ini, yaitu adalah apa? Konstruktor metode daripada kelas biodata, yang mana bisa diakses yang mana bisa diakses juga di bagian metode, di bagian getternya juga, di bagian getter nama, get alamat, get umur, get hobi, itu bisa diakses melalui kelas mahasiswa ini, yang mana di bagian sini, bagian sini saya sudah buatkan kodenya, yang mana atas namanya masih dengan nama bagian mahasiswa MHS, tapi bisa juga tetap memanggil metode dari metode kelas biodata, walaupun cuma memanggil kelas mahasiswa. Dan ini hasilnya yang telah saya run dan saya dan begini hasilnya. Bisa juga terjadi ke atribut asalkan diberi izin, seperti itu. Ya baik, sini saya akan menjelaskan tentang masalah polymorphism. Nah, jadi polymorphism itu adalah satu nama daripada atribut atau metode, yang mana, tapi kebiasaannya metode sih, yang mana namanya sama tapi perilakunya berbeda. Nah, dan sebenarnya polymorphism ini ada dua pembagian yang saya ketahui, yaitu adalah overloading dan override gitu. Yang pertama, overloading itu sudah saya buat kodenya mulai tadi, yaitu ada yang di bagian konstruktor metodenya. Nah, sebenarnya bukan cuma bisa di situ sih, bisa di bagian lain atau di bagian tampilkan bisa juga sih. Tapi di bagian ini yang telah saya buat. Jadi cara kerjanya gini. Polymorphism overloading itu nama yang sama tapi perilaku berbeda tergantung parameternya. Nah, di situ titik letak perbedaannya ketika dipanggil di tempat lain. Jadi contoh kerjanya seperti ini. Oh, ya baik. Jadi gini, jika mahasiswa di bagian objek mahasiswa ini ada isinya atau parameter parameternya, maka otomatis yang terpanggil di bagian konstruktor metode mahasiswa itu adalah yang di bagian ini. Karena apa? Karena nilainya diberikan untuk parameternya di bagian sini. Jikalau tidak, ibaratnya di bagian sini kosong, maka yang terpanggil itu adalah metode yang ini, mengisikan nilai unknown. Nah, ya seperti itulah polymorphism. Jadi satu nama metode memiliki perilaku yang berbeda tergantung keadaannya. Nah, keadaannya seperti itu di bagian overloading. Kalau overriding itu adalah nama yang sama di
nama yang sama di superclass sama namanya tuh dengan yang ada di subclassnya. Dari kode saya ini sudah ada. Contohnya, kan kelas mahasiswa ini extend ke biodata, mengisi seluruh atribut dan metode yang ada di biodata. Dan nama yang sama itu adalah di bagian metode tampilkan. Nah, metode tampilkan yang di bagian sini sebenarnya sudah di override di bagian metode tampilkan di bagian kelas mahasiswa ini. Kan namanya sama juga. Biasanya di bagian atas ini ada yang tulisan seperti ini. Override. Nah, seperti ini. Biasanya, tapi ini sebenarnya kalau tidak ada ya tidak masalah. Jadi kayak penanda aja supaya orang tahu. Nah, seperti itu. Untuk pembuktiannya akan saya lakukan. Ibaratnya ini saya komentari dulu ya. Saya panggil tampilkan. Di bagian sini saya panggil tampilkan. Maka yang terpanggil adalah yang di bagian biodata, yaitu adalah nama, alamat, umur, dan hobi. Ini saya komentari dulu. Ya. Nah ya seperti ini maksud saya. Yang terpanggil malah metode tampilkan di bagian itu. Di bagian biodata. Di kelas biodata. Tapi jika saya hapus komentarnya ini, maka yang akan tampil adalah ini. Oh. Ya intinya seperti itu. Jadi dan perlu diingat override atau overriding itu cuma bisa terjadi ketika inheritance atau pewarisan, suatu perilaku pewarisan itu terjadi. Maksud itu jika inheritance ada baru bisa ada override. Jika tidak ada ya tidak bisa. Karena menimpa itu adalah antar kelas. Kalau overloading bisa antar kelas, bisa juga cuma kelasnya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan untuk pengerjaan tugas UTS ini. Jadi apa yang saya jelaskan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.